Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 1810841021. Yang terhormat Bapak Ibu Rizal MSI dan pembimbing kedua yaitu Ibu Kusdarini SIP MPA. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji skripsi saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengembangan Pariwisata pada Objek Wisata Puncak Kota Panjang, Nagari Langsek Kadok, Kecamatan Rau Selatan, Kabupaten Pasaman. Skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat deskripsi lokasi penelitian, yang kelima hasil dan pembahasan, dan yang keenam penutup. Yang pertama yaitu pendahuluan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan peluang besar dan menjanjikan dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang dimaksud adalah pembangunan dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka pengangguran, menurunkan tingkat kemiskinan, pelestarian lingkungan, dan sumber daya alam sekitar untuk Indonesia yang lebih maju. Salah satu tujuan daerah wisata di Kabupaten Pasaman yang paling menarik untuk dikunjungi adalah objek wisata di Nagari Langsek Kadok, Kecamatan Rau Selatan, yaitu objek wisata Puncak Koto Panjang. Objek wisata Puncak Koto Panjang adalah salah satu wisata alam yang ada di Kabupaten Pasaman yang menyuguhkan pemandangan indah dan pepohonan pinus sebagai ciri khas utamanya. Pengembangan objek wisata Puncak Koto Panjang ini dikelola langsung oleh kelompok sadar wisata Beringin Sakti yang dibina oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pasaman. Pokdarwis Beringin Sakti berperan langsung dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata Puncak Koto Panjang. Dalam mengembangkan objek wisata ini, Pokdarwis Beringin Sakti juga mendapatkan bantuan dari lembaga lainnya, seperti Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, KPHL Pasaman Raya, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pasaman. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini yaitu karena pemerintah Kabupaten Pasaman memiliki 10 program yang menjadi prioritas rencana pembangunan jangka menengah daerah. Salah satunya adalah Pasaman Tujuan Wisata. Dijelaskan dalam RJMPD tersebut bahwasanya arah kebijakan kepariwisataan Kabupaten Pasaman adalah untuk meningkatkan angka kunjungan wisata terhadap objek wisata melalui strategi peningkatan sarana dan prasarana di destinasi wisata dan meningkatkan promosi wisata. Objek wisata Puncak Koto Panjang ini juga pernah mewakili Desa Langsek Kadok dan memperoleh peringkat ke-7 pada Lomba Promosi Desa Wisata Nusantara periode Januari sampai Juni 2022. Fenomena empiris dan teoritis dalam penelitian ini yaitu yang pertama, pemerintah Kabupaten Pasaman memiliki 10 program yang menjadi prioritas utama dalam RPJMD. Salah satunya adalah Pasaman Tujuan Wisata. Objek wisata Puncak Koto Panjang terletak di Nagari Langsek Kadok, dikelola oleh Pokdarwis Beringin Sakti. Pokdarwis Beringin Sakti mengelola hutan kemasyarakatan yang terbengkalai menjadi sebuah objek wisata yang sekarang ramai dikunjungi oleh wisatawan. Pokdarwis mengembangkan potensi pinus sebagai objek dan daya tarik utama di destinasi wisata Puncak Koto Panjang. Pokdarwis membangun beberapa sarana dan prasarana di lokasi wisata. Selain itu, Pokdarwis juga mengupayakan pembangunan infrastruktur di destinasi wisata dan tidak lupa juga untuk mengajak masyarakat sekitar untuk berkontribusi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengembangan objek wisata Puncak Koto Panjang di Nagari Langsek Kadok, Kecamatan Rau Selatan, Kabupaten Pasaman. Dan tujuan penelitiannya yaitu untuk mendeskripsikan pengembangan objek wisata Puncak Koto Panjang di Nagari Langsek Kadok, Kecamatan Rau Selatan, Kabupaten Pasaman. Manfaat penelitian ini yang pertama manfaat teoritis diharapkan
dapat menjadi sumber informasi bagi akademisi masa depan, khususnya yang bergerak di bidang administrasi pembangunan yang mendalami gagasan pengembangan pariwisata. Selanjutnya, manfaat praktis diharapkan dapat mengetahui dan memberikan gambaran umum tentang pertumbuhan pariwisata di Kabupaten Pasaman, khususnya wisata Puncak Koto Panjang di Kecamatan Raut Selatan ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi dosen untuk bahan ajar tentang pengembangan pariwisata. Nah, selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Sevira Realita Primadani, Mardiono, dan Rianto yang berjudul Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah, Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ade Irma Suryani yang berjudul Strategi Pengembangan Pariwisata Lokal. Yang ketiga Misbahul Anhar dan Ustami Usman yang berjudul Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan dalam Pengembangan Pariwisata. Teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu teori yang digunakan oleh Gamal Swantoro. Menurut Gamal Swantoro, ada 5 unsur yang menjadi penunjang utama dalam pengembangan pariwisata, yaitu yang pertama objek dan daya tarik wisata, yang kedua prasarana wisata, yang ketiga sarana wisata, yang keempat struktur, dan yang kelima masyarakat. Untuk skema pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada slide berikut ini. Definisi konsep. Definisi konsep yang pertama yaitu pengembangan. Pengembangan adalah proses yang disengaja dan direncanakan dan berorientasi untuk menghasilkan atau meningkatkan, sehingga menjadi produk yang bernilai dalam menunjang dan meningkatkan kualitas guna terciptanya kualitas yang lebih baik. Yang kedua yaitu kelompok sadar wisata ataupun Pokdarwis. Pokdarwis merupakan salah satu komponen masyarakat yang berperan dan berkontribusi dalam pertumbuhan pariwisata daerah. Pokdarwis merupakan penggerak utama pariwisata, berperan efektif dalam mengorganisir partisipasi masyarakat untuk mengembangkan desa wisata yang maju dengan dukungan penuh masyarakat. Untuk definisi operasional dapat dilihat pada tabel yang di slide berikut ini. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pemilihan informan yang merupakan metode menggunakan metode purposive sampling. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu kelompok. Teknik analisis data yang pertama yaitu analisis sebelum di lapangan, analisis selama di lapangan, reduksi data, kajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses penelitian dimulai dengan melakukan survei awal di lokasi objek wisata Puncak Koto Panjang, pengurusan surat izin penelitian di lapangan, hingga mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik keabsahan data yaitu triangulasi sumber data. Selanjutnya bab 4 yaitu deskripsi lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Nagari Langsek Kadok di Kabupaten Pasaman. Kabupaten Pasaman adalah kabupaten yang terletak di bagian utara wilayah Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, Kabupaten Pasaman ini dilintasi oleh garis Katulistiwa. Nagari Langsek Kodok sendiri adalah salah satu nagari yang terletak di wilayah hukum Kecamatan Raut Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini tepatnya dilakukan di objek wisata Puncak Koto Panjang. Objek wisata Puncak Koto Panjang merupakan wisata alam dengan posisi luas 5 hektar, namun hanya dijadikan tempat wisata seluas 1 hektar. Selanjutnya yaitu bab 5, hasil dan pembahasan. Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil temuan peneliti di lapangan tentang pengembangan pariwisata pada objek wisata Puncak Koto Panjang menggunakan teori yang digunakan oleh Gamal Swantoro. Ada 5 unsur pokok guna penunjang pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pariwisata menurut Gamal Swantoro, yaitu objek dan daya tarik wisata, prasarana wisata, sarana wisata, tata laksana atau infrastruktur, masyarakat atau lingkungan.
Yang pertama, objek dan daya tarik wisata ada beberapa poin. Yang pertama yaitu keindahan alam. Keindahan alam, Puncak Kota Panjang terkenal dengan keindahan alamnya yang masih asri dengan hamparan pohon pinus serta tempatnya yang sejuk. Puncak Kota Panjang ini mempunyai potensi yang bagus untuk dikembangkan dari segi keindahan alamnya. Pok Darwis, potensi utama dari objek wisata ini adalah hutan pinus. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu keunikan objek wisata. Keunikan objek wisata Puncak Kota Panjang yang dikelola oleh Pok Darwis Beringin Sakti mampu menjadi daya tarik tersendiri untuk menarik wisatawan untuk datang berkunjung. Hal ini dapat dilihat dari ramainya wisatawan yang berkunjung setiap harinya dan banyaknya tiket yang terjual. Beberapa keunikan yang ada di Puncak Kota Panjang dapat terlihat pada gambar, yaitu adanya rumah pohon, rumah yang berbentuk sangkar burung, dan ayunan yang tinggi. Selanjutnya yaitu kenyamanan dan kebersihan objek wisata. Kebersihan dan kenyamanan dari objek wisata Puncak Kota Panjang yang dikelola oleh Pok Darwis telah terlaksana dengan baik dan kerjasama yang baik karena pengunjung telah merasa nyaman dengan kebersihan dari objek wisata. Untuk gambar kebersihannya dapat kita lihat pada gambar di samping, yaitu juga telah disediakan tong sampah. Selanjutnya, yaitu aksesibilitas objek wisata. Aksesibilitas menuju objek wisata Puncak Kota Panjang tergolong agak kurang baik dan agak sulit untuk dijangkau. Kendala yang masih dihadapi dalam hal ini adalah kondisi jalan yang terlalu banyak tikungan dan beberapa titik jalannya masih berupa bebatuan, sehingga membutuhkan penanganan dari pemerintah sekitar. Selanjutnya, yaitu wisata budaya yang dimiliki. Keberadaan wisata budaya yang dimiliki suatu daerah merupakan sebuah keunikan yang tidak ternilai harganya. Hal inilah yang tergambar dari negara Indonesia. Setiap daerah yang memiliki objek wisata memiliki ciri khas budayanya masing-masing. Begitu juga objek wisata Puncak Kota Panjang ini. Salah satu wisata budaya yang dimilikinya adalah atraksi Ranai. Yaitu yang kedua, prasarana wisata ini terdiri dari penginapan, jalan listrik, air, telekomunikasi, terminal, dan jembatan yang memadai. Pada objek wisata Puncak Kota Panjang belum terdapat penginapan, belum adanya listrik, dan jaringan telekomunikasi yang kurang memadai, serta tidak adanya terminal dan jembatan menuju destinasi wisata Puncak Kota Panjang. Selanjutnya, yaitu ketersediaan lahan parkir. Lahan parkir yang ada di lokasi objek wisata sudah dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya kendaraan pengunjung yang parkir di sembarangan tempat. Lahan parkir yang disediakan oleh Pok Darwis Beringin Sakti ini tergolong cukup luas dan mampu menampung ratusan kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sarana wisata. Yang pertama terdiri dari transportasi menuju objek wisata. Kemudahan transportasi menuju objek wisata Puncak Kota Panjang telah dapat diwujudkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan transportasi roda 2 dan roda 4 yang sudah bisa berkunjung ke lokasi objek wisata Kota Panjang. Selanjutnya yaitu pilar yang tersedia pada objek wisata. Pengelola dan pelaku usaha yang ada pada objek wisata Puncak Panjang asam lawak, yaitu yang terlihat seperti yang terlihat pada gambar kepada wisatawan yang berkunjung, dan mereka juga menyediakan warung yang menjual aneka cemilan dan makanan ringan. Selanjutnya, yang keempat yaitu infrastruktur atau tata laksana. Yang pertama yaitu persediaan air bersih. Berdasarkan wawancara dengan pengunjung objek wisata, dapat diketahui bahwa adanya ketidaknyamanan dari pengunjung dengan toilet yang disediakan oleh Pok Darwis, serta air bersih yang masih dinilai kurang bersih. Yang kedua yaitu sumber energi. Dari hasil penjelasan fenomena terkait sumber energi listrik pada objek wisata Kota Panjang, dapat diketahui bahwa pada objek wisata belum memiliki sumber listrik yang berpengaruh kepada keberlangsungan kegiatan kepariwisataan. Yang selanjutnya yaitu sistem jalur angkutan menuju objek wisata. Sistem jalur angkutan menuju lokasi wisata Puncak Kota Panjang dapat diperoleh kesimpulan bahwasanya sistem jalur angkutan pada objek wisata tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan lokasi objek wisata yang tidak dapat dijangkau menggunakan angkutan umum. Yang selanjutnya yaitu sistem keamanan. Keamanan pengunjung saat melakukan kegiatan kepariwisataan merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi oleh suatu daerah wisata.
Dengan terciptanya situasi aman akan membuat pengunjung merasa nyaman saat melakukan perjalanan dan menciptakan rasa aman merupakan tanggung jawab dari pengelola objek wisata. Berdasarkan temuan-temuan yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasanya persediaan air bersih yang belum memadai, sumber energi listrik yang belum memadai, jalur angkutan umum yang masih belum memadai, dan sistem keamanan yang telah dapat terpenuhi guna menunjang kegiatan pariwisata yang ada pada objek wisata Puncak Kota Panjang. Selanjutnya yang kelima yaitu masyarakat. Yang pertama ada unsur keramahan masyarakat sekitar objek wisata. Keramahan masyarakat sekitar objek wisata saat menyambut wisatawan yang berkunjung tentunya akan memberikan kesan yang baik bagi wisatawan yang datang berkunjung. Untuk itu, pemerintah melalui instansi terkait biasanya akan menyelenggarakan acara penyuluhan kepada masyarakat. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pokdarwis Beringin Sakti untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh masyarakat kepada wisatawan adalah dengan menggelar pertemuan sadar wisata yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku kepariwisataan, dan pihak swasta dengan harapan dapat mengoptimalkan pengembangan objek wisata Puncak Kota Panjang. Yang kedua yaitu kelestarian lingkungan daerah wisata. Kelestarian lingkungan daerah wisata merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan agar lingkungan wisata tidak tercemar. Kelestarian lingkungan pada daerah wisata telah dilakukan sebaik mungkin oleh Pokdarwis Beringin Sakti dengan bantuan dari instansi-instansi terkait, seperti KPHL Pasaman Raya, dan tentunya menjadi tanggung jawab dan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi dan melestarikan objek wisata Puncak Kota Panjang. Selanjutnya yaitu kekentalan budaya daerah wisata. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Puncak Kota Panjang telah berhasil menciptakan suasana nyaman bagi wisatawan yang bersumber dari masyarakat kotanya sendiri, sebagai pihak yang mengalami kontak dan berinteraksi langsung dengan wisatawan yang datang. Masyarakat yang sadar akan potensi sektor pariwisatanya, kebudayaan yang belum tercemar oleh budaya asing yang datang, ditambah dengan lingkungan sekitar objek wisata yang masih belum tercemar, dan dijaga kelestariannya, menjadikan objek wisata Puncak Kota Panjang memiliki iklim yang sangat bersahabat bagi setiap orang yang mengunjunginya. Selanjutnya bab 6 yaitu kesimpulan dan saran. Pada pengembangan pariwisata di destinasi wisata Puncak Kota Panjang yang dilakukan oleh Pokdarwis Beringin Sakti, dapat terlihat bahwa belum terpenuhinya beberapa unsur penunjang pengembangan pariwisata, terutama pada unsur sarana wisata, prasarana wisata, dan unsur tata laksana ataupun infrastruktur. Yaitu dapat dilihat dengan tidak adanya hotel ataupun penginapan sebagai tempat menginap wisatawan di lokasi wisata. Belum adanya biro perjalanan yang akan mengarahkan wisatawan untuk menikmati perjalanan wisata. Alat transportasi untuk menuju lokasi wisata seperti angkot dan transportasi umum lainnya juga belum tersedia. Sedangkan pada unsur penunjang objek dan daya tarik wisata sudah terlihat pada beberapa indikator, yaitu objek wisata yang bersih yang dikelola oleh Pokdarwis ini dapat menimbulkan rasa senang dan nyaman saat wisatawan datang berkunjung ke destinasi wisata. Pokdarwis juga sudah mengupayakan aksesibilitas yang lumayan mudah untuk mengunjungi destinasi wisata. Pokdarwis juga terus melakukan pembangunan di daerah hutan pinus yang merupakan spesifikasi yang bersifat langka dan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Daya tarik yang tinggi karena keindahan alamnya, serta atraksi kesenian yang diadakan pada waktu tertentu. Pada unsur penunjang masyarakat atau lingkungan dalam pengembangan pariwisata, Pokdarwis setempat sudah mengadakan pertemuan dengan masyarakat dan pemerintah juga melakukan pelatihan kepada masyarakat setempat. Selanjutnya, saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang pengembangan pariwisata pada objek wisata Puncak Kota Panjang, Kecamatan Rau Selatan, Kabupaten Pasaman, peneliti ingin memberikan beberapa saran berikut ini, yaitu yang pertama, perlu adanya penguatan organisasi pada kelompok sadar wisata Beringin Sakti agar tupoksi dan tanggung jawab antar anggota semakin jelas. Pokdarwis Beringin Sakti dapat melakukan pelatihan serta pengembangan yang dengan sering mengadakan rapat serta pertemuan dengan sesama pengurus. Selanjutnya yaitu perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, nagari, dan masyarakat dalam melakukan pengembangan pariwisata, baik berupa bantuan dana ataupun sebagai fasilitator dan membantu dalam hal promosi wisata yang ada di objek wisata Puncak Kota Panjang.
Perlu adanya pendampingan langsung dari pemerintah daerah, terutama dalam pencarian dana untuk komunitas di destinasi wisata Puncak Kutu Panjang. Baiklah, sekianlah hasil presentasi skripsi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.